Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you and your family are always healthy. So, welcome back to my video. As usual, we're going to talk about English lesson, which this topics about references and core parts. Jadi, hari ini aku mau ngejelasin tentang referensi dan juga core parts atau inti kalimat. So check it out. Okay, first we're gonna talk about references. References are words which substitute for other words or phrases. They usually refer back to the ideas that have already been expressed, or they sometimes refer forward to the ideas yet to be stated. Jadi, referensi adalah kata-kata yang menggambarkan atau menggantikan kata atau fakta lain. Nah, biasanya mereka ini merujuk kepada ide-ide yang udah diungkapkan, atau juga kadang mereka mengacu pada ide-ide yang belum dikemukakan. So, for the example in my presentation is some English teachers teach the lesson fast but do not know what they do. Jadi they do ini adalah references that merujuk jadi they do ini merujuk kepada some English teachers teach the lesson fast. Nah, itu pokoknya yang di examples di atas itu yang ada garis bawah itu adalah references yang menunjukkan kepada kata-kata some English teachers teach the lesson fast. Nah, itu pokoknya semua kata-kata yang di garis bawah itu merujuk kepada kata-kata yang pertama tadi. Terus juga kayak others do it. Nah, others do itu juga merujuk kepada some English teachers teach the lesson fast. Jadi referensi itu kayak merujuk kepada kata-kata yang udah dijelasin sebelumnya. Kayak contoh yang udah saya jelasin di atas. Now we move to identifying the core parts, and which first we're gonna talk about identifying core parts in a simple sentence. Jadi setiap kalimat itu pasti mengungkapkan setidaknya satu ide kunci atau satu pokok gagasan, atau biasanya disebut juga sebagai inti kalimat. Nah, inti kalimat ini terdiri dari dua bagian, yaitu simple subject and simple predicate. Like the example is the first example, George studied for 3 hours last night. Nah, ini core parts-nya atau inti kalimatnya adalah George studied. Nah, the second example is food prices have been rising drastically in the past 4 years. Nah, di example yang kedua ini itu the core parts-nya itu adalah prices have been rising drastically. In some sentences, the verb has an object or thing it refers to that completes the meaning of the sentence. You might think of the object as the person, place, or thing upon whom or through which the action is performed. The object is often called the receiver of the action. Nah, dalam beberapa kalimat itu juga ada kata kerja yang memiliki objek atau hal yang ditunjukkan untuk melengkapi makna dari kalimat tersebut. Biasanya kita menganggap objek itu sebagai orang, tempat, atau benda yang dianggap menjadi alasan mengapa suatu tindakan itu dilakukan. Objek tersebut juga sering dianggap sebagai the receiver of the action. Jadi for the example is the psychology instructor discussed a theory of motivation. Nah, theory of motivation di sini itu adalah objeknya, di mana a theory of motivation is what the instructor discussed. Like that. Now we move to how we identify core parts in complicated sentences. Banyak kalimat yang pendek, lugas, jadi kita mudah buat paham. Tapi ada juga kalimat yang diperumit dengan penambahan sejumlah fakta atau suatu ekspresi hubungan yang kompleks. Identifying core parts as you read becomes more difficult as sentences become longer and more complicated and as additional information is added. Jadi mengidentifikasi
bagian inti saat kita membaca itu akan menjadi lebih sulit karena kalimat menjadi lebih panjang dan lebih rumit saat informasi tambahan itu dimasukkan ke dalam kalimat yang simple tadi. Jadi sini ada contohnya, simple sentence-nya itu abnormal behavior is the product of biochemical processes in the brain. Jadi simple sentence-nya itu kan singkat tuh. Nah, kalau dijadiin ke complicated sentence, like many professionals in the field of psychology, especially those with medical backgrounds, believe that most, if not all, abnormal behavior is the product of biochemical processes in the brain of the affected individual. Nah, the sentence is complicated by the addition of 3 pieces of information. Jadi kalimatnya itu jadi lebih rumit saat 3 informasi ditambahkan. First, who believe abnormal behavior is biochemically caused. It's many professionals in the field of psychology, especially with medical background. Nah, the second is the qualifying statement like most, if not all. And the third is whose brain of the affected individual. Jadi kalimat yang simple tadi jadi lebih rumit karena ditambahin kata-kata informasi tambahan itu. Makanya kalau kita mau mengidentifikasi inti kalimat dalam kalimat yang rumit ini, perlu ada step-stepnya. The key to understanding a complicated sentence is to unravel it, identifying its core parts and analyzing how each additional piece or fact modifies the meaning of the core. Nah, kunci untuk memahami kalimat yang rumit ini adalah dengan menguraikannya atau mengidentifikasi bagian intinya dan menganalisis nih bagaimana setiap bagian tambahan atau fakta itu mengubah arti kalimat tersebut. So the step 1 is locate the core parts atau temukan bagian intinya. Tentukan isi kalimat tersebut dan tindakan apa yang terjadi. Perhatikan subjek atau kata kerja menjemuk yang ada. Banyak kalimat yang rumit dapat mengungkapkan lebih dari satu gagasan atau biasanya memiliki lebih dari satu bagian inti. The second step or step 2 is study the modifiers. Jadi pelajari perubahannya. Identifikasi bagaimana setiap bagian kalimat yang tersisa mengubah artinya, atau apakah itu menjelaskan subjeknya, atau apakah itu memberitahu kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana tindakan itu terjadi. Step 3 is paraphrase atau parafrase, di mana ekspresikan makna kalimat dengan kata-kata sendiri tanpa mengacu pada kalimat yang ada. Atau jika perlu, bagi menjadi 2 atau lebih banyak kalimat dasar. Langkah ini merupakan kunci yang menentukan apakah kamu benar-benar memahami kalimat tersebut atau enggak. And the last step is check the vocabulary. Periksa kosakatanya. Jika langkah 3 gagal, maka kosakata yang sulit atau yang mengganggu pemahaman kamu harus kamu periksa pada glosarium kata atau kamu lihat di dalam kamus. So, that is the step of understanding complicated sentence to identifying its core parts. Nah, maybe that is all I can say in this video about the lesson or the topics about references and the core parts. Sorry if there are any mistakes, and I'm sorry if you are not understand with what I say, because I'm also still learned about these topics, and I'm sorry for that. And thank you guys for watching, and see you in the next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.